Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Amalia Widianingsi. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan hadis pada masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Perkembangan hadis pada masa Nabi. Selain sebagai penyebar syariah, Rasulullah juga berperan sebagai guru, mufti, hakim, pemimpin, serta pendidik. Pada masa itu, sebagai guru terbaik, Rasulullah SAW menyebarkan ilmu kepada para sahabat secara langsung dalam berbagai kesempatan. Baik itu dalam sebuah majelis ilmu, medan perang, pasar, rumah, masjid, ataupun di tempat-tempat lain dalam situasi dan kondisi apapun. Pada masa Nabi, pembelajaran hadis terbagi menjadi dua, yaitu pertama, metode penyampaian hadis yang terdiri atas metode melalui ceramah terbuka yang Rasulullah berikan setiap hari Jumat, hari raya, dan waktu-waktu lainnya yang tidak ditentukan. Kemudian melalui sahabat tertentu dengan sistem tanya-jawab atau Rasulullah langsung menyampaikan. Kemudian untuk hal-hal yang sensitif seperti hal-hal tentang keluarga dan kebutuhan biologis disampaikan melalui istri-istrinya. Kemudian, melalui praktek langsung oleh Rasulullah SAW kemudian disaksikan oleh para sahabat, seperti tata cara beliau sholat, wudhu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu metode pemahaman hadis. Pada masa itu, apabila ada yang belum dipahami terkait makna salah satu hadis, mereka langsung menanyakannya kepada Rasulullah, sebab beliau masih hidup sehingga mudah untuk dipahami. Adapun perintah dan larangan penulisan hadis pada masa Nabi. Larangan menulis hadis itu bersifat umum, sedangkan izin untuk menuliskannya bersifat khusus, yakni bagi orang yang memiliki keahlian tulis-menulis sehingga terjaga dari kekeliruan. Perkembangan hadis pada masa sahabat. Pertama, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis dan menyebabkan hadis yang diriwayatkan relatif sedikit. Selain faktor kehati-hatian, faktor lain yang menyebabkan Abu Bakar meriwayatkan sedikit hadis adalah Abu Bakar sibuk ketika menjabat sebagai khalifah, kemudian kebutuhan hadis yang tidak terlalu banyak, dan jarak waktu antara kewafatannya dengan Nabi sangat singkat. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis, seperti halnya dengan Abu Bakar. Umar juga menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat, agar fokus masyarakat tidak terpecah dalam membaca dan mendalami Al-Quran, serta agar umat Islam tidak keliru dalam periwayatan hadis. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Kebijakan Utsman tentang periwayatan hadis tidak jauh berbeda dengan kedua khalifah sebelumnya. Utsman juga meminta kepada para sahabat agar tidak banyak meriwayatkan hadis yang belum pernah mereka dengar pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun, seruan itu nampaknya tidak begitu berpengaruh terhadap periwayat tertentu, karena selain pribadi Utsman yang tidak sekeras Umar, juga karena wilayah Islam yang sudah semakin meluas. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak jauh berbeda dengan khalifah pendahulunya tentang periwayatan hadis termasuk dalam hal kehati-hatian. Dalam periwayatan hadis itu, Ali hanya bersedia untuk menerima riwayat hadis setelah periwayat itu mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikannya benar-benar berasal dari Rasulullah, kecuali periwayat itu benar-benar dapat dipercayainya. Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa kebijakan sahabat tentang periwayatan hadis ada 4 bentuk. Yang pertama, seluruh khalifah sepakat tentang pentingnya sikap kehati-hatian dalam periwayatan hadis. Yang kedua, semua sahabat melarang untuk memperbanyak periwayatan hadis, terutama pada masa Khalifah Umar bin Khattab, supaya periwayat bersikap selektif dalam meriwayatkan hadis dan agar perhatian masyarakat tidak berpaling dari Al-Quran. Yang ketiga, pengucapan sumpah ataupun penghadiran saksi bagi periwayat hadis merupakan salah satu cara untuk meneliti riwayat hadis. Kemudian yang ketiga, semua khalifah telah meriwayatkan hadis, hanya saja
Tiga khalifah yang pertama, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan meriwayatkan hadis secara lisan. Kemudian Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan hadis secara lisan dan tulisan. Perkembangan hadis pada masa tabi'in. Para tabi'in yang notabene adalah para murid dari sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan, pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Para tabi'in juga berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Masa ini dikenal dengan masa menyebarnya periwayatan hadis. Sebab, seiring pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran sahabat-sahabat ke berbagai daerah pun terus meningkat, sehingga penyebaran hadis juga meningkat. Para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis, yakni dengan metode pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Kemudian, mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk, yakni catatan atau tulisan dan hafalan. Itulah tadi penjelasan materi tentang perkembangan hadis pada masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Segala kebaikan datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.